aku yang harusnya duduk di posisi manajer ini. Karena background edukasiku itu lebih pantas dibanding kamu yang cuma diploma. Drama banget ya kalimat tadi itu. Tapi emang benar, kalimat tadi itu adalah kalimat yang biasanya muncul dalam drama saja. Waktu praktek menyuarakannya tadi juga, aku ngerasa seperti jadi queen of drama sesaat. Tapi tahu nggak, jenis orang yang kayak gitu itu emang beneran ada loh. Nggak percaya? Ikut aku yuk. Hai, selamat datang di Mommy Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Siapa MC sis atau MC bro yang saat ini adalah budak korporat? Maksud aku pekerja kantoran yang 8 to 5 worker gitu. Buat kita yang terjun menghabiskan waktu di tempat kerja, baik itu kantor ataupun pabrik, pasti pernah nih ketemu sama makhluk yang ciri-cirinya akan aku sebutin ini. Pertama, orang yang punya kadar PD atau confidence-nya itu lebih dari 24 karat, alias over PD. Kedua, dia nganggep dirinya itu adalah ciptaan yang limited edition, yang punya kemampuan over the sky. Ketiga, dia yakin 1000% sama talentanya, dan nggak ada yang bakalan bisa kayak dia kalau bukan dia. Ciri berikutnya adalah ngerasa paling cantik atau tampan sejagat raya. Dan dia adalah orang yang haus banget sama pujian, dan kayaknya semua orang di muka bumi ini wajib untuk memuji-muji dia. Tidak ada makhluk lain yang layak dapat pujian selain dirinya. Dan awas aja, kalau sampai orang ini lewat di depan kita, kemudian kita nggak ngelihat ke arah dia, kita bakalan jadi musuh bebuyutannya. Masa ada sih, Vi, ada orang macam begitu di muka bumi ini? Ada loh. Kalian yang interaksi dengan banyak orang harusnya bisa menjawab ini. Jujur aja deh, ada nggak orang yang ciri-cirinya kayak aku sebutin tadi? Kalau kalian jawab iya ada, hati-hati ya sama orang seperti itu. Jangan nakut-nakutin gitu dong. Memangnya kenapa dengan orang yang modelan seperti itu? Nah, orang yang punya ciri-ciri seperti yang aku tunjukkan tadi itu, dia punya mental problem yang serius. Namanya adalah Narcissistic Personality Disorder, atau yang biasa disingkat dengan NPD. Penyakit apa lagi itu? Simak video ini sampai habis supaya kamu bisa dapat penjelasan lengkapnya. Kita pernah dengar kan kata narsis? Iya, yang itu, yang dikit-dikit selfie, yang dikit-dikit nampang, yang sadar kamera banget itu. Pernah tanya nggak alasan kenapa mereka itu kok bikin kayak gitu? Alasan pertamanya ya karena mereka itu pengen dipuji. Mereka itu pengen diakui oleh semua orang, makanya mereka itu berusaha untuk menunjukkan apa yang mereka punya, meskipun nggak jarang, kalau itu semua adalah kamuflase. Kamuflase? Iya, mungkin kalian pernah lihat iklan yang mondar-mandir muncul dan nampilin seseorang yang pengen liburan. Tapi karena dokunya cetek, jadinya cuma ambil foto doang dengan background view tempat yang pengen dia pamerin. Nah, itu kan kamuflase aja, supaya orang bisa percaya kalau dia sudah liburan ke tempat-tempat fantastik, padahal nyatanya bohong. Ya untung aja ada promo biaya perjalanan dan penginapan di bagian endingnya, sehingga orang itu bisa benar-benar liburan pada akhirnya. Tapi, fakta seperti itu memang ada, sobat. Mau tahu nggak alasan kenapa ada orang yang sampai rela melakukan itu semua demi pengakuan diri dari orang lain? Ini dia penyebabnya. First of all ya karena mereka takut kalah bersaing. Dianggap kalah bersaing sama orang lain yang mungkin kenyataannya memang lebih dari dirinya sendiri. Alasan kedua adalah mereka nggak yakin sama kemampuan diri mereka atau sama apa yang mereka udah punya. Dalam pikiran mereka akan sering bertanya, cukupkah satu mobil New Avanza untuk diakui jadi orang berkecukupan? Atau cukupkah merek Fladeo untuk sepatu seorang manajer? Itu terus berkecamuk berkali-kali dan hampir setiap saat. Alasan berikutnya adalah faktor genetik, di mana orang tuanya juga punya sindrom yang sama, jadinya itu nurun ke anaknya. Berikutnya adalah dysfunctional parents. Hal ini juga bisa jadi penyebab, di mana artinya adalah orang tua
Mungkin gaya parenting mereka ada yang terlalu mengekang, terlalu diktator, terlalu kasar, atau malah sebaliknya, terlalu memanjakan, terlalu mengiyakan, terlalu permisif. Itu bisa bikin seseorang jadi ingin membuktikan bahwa ternyata dirinya itu bisa dibanggakan. Ini kalau pola asuhnya cenderung kasar tadi ya. Dan untuk anak yang kebalikannya, mereka juga pengen diakui kalau mereka ini bisa mandiri dan berhasil tanpa peran serta pemanjaan dari orang tua mereka. Karena itulah, orang dengan sindrom ini susah sekali untuk berempati, apalagi menghormati dan mendukung orang lain yang baginya itu bisa jadi batu sandungan. Bagi orang-orang seperti ini, dirinya adalah yang pertama dan terutama. Alasan lainnya adalah budaya di sekitar kita. Dengan siapa kita bergaul itu dominan dan pengaruhnya besar sekali sobat. Karena we follow what we see. Apalagi kalau melihatnya itu setiap hari, ya kita pasti akan keikut juga. Bergaul dengan orang-orang narsis yang selalu memamerkan apa yang mereka punya lewat medsos ataupun real eksistensi, perlahan tapi pasti bikin kita ngikut juga gaya hidup mereka. Jadi sebaiknya ya be wise, choose your environment sobat. Faktor penyebab lainnya adalah drugs and free sex. Dua hal ini bikin kita jadi kecanduan. Dan kecanduannya itu bukan hanya untuk melakukannya lagi dan lagi. Kecanduannya itu lebih kepada menggiring kita untuk mendapatkan pengakuan. Jadi itu memforce our power yang harus diakui dan dipuji dengan melakukannya terus. Memang apa resikonya? Atau akibatnya buat orang yang punya sindrom seperti ini? Hal paling pasti yang jadi resiko adalah kita tidak akan punya teman, padahal diremehkan oleh orang lain di sekitarnya adalah hal yang paling dibenci oleh orang yang punya sindrom ini. Karena itu resiko terburuknya adalah kemarahan yang tidak bisa dikendalikan lagi. Orang yang punya sindrom ini bisa jadi orang yang sangat manipulatif dan dia bisa juga tidak sungkan untuk ngelukain orang-orang di sekitarnya yang dianggap jadi batu sandungan buat dia bisa diakui. That's why aku tadi ngasih warning untuk hati-hati sama orang yang punya sindrom ini. Ada nggak cara yang bisa dilakukan kalau kita terindikasi sindrom ini atau untuk mengobati orang-orang yang punya sindrom seperti ini? Satu hal yang harus benar-benar kita sadari, kalau kita benar-benar pengen bebas dari sindrom ini adalah kita harus punya keyakinan lebih dari 1000% untuk benar-benar pengen sembuh. Karena penelitian mengatakan hampir mustahil untuk menyembuhkan orang dengan sindrom ini. Alasannya adalah karena penyebab sindrom ini bukanlah hal-hal yang sifatnya itu pasti dan bisa diterapi dengan jelas. Tapi sekalipun begitu, bukan berarti tidak ada jalan untuk kita. Kalau kita benar-benar pengen merasa bahwa kita ini kepengen bebas, kita ini nggak mau lagi dibelenggu sama sindrom ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rentan reaksinya. Dan ini mungkin harus disesuaikan dengan kemungkinan alasan penyebab yang paling mendekati. Cara pertama, untuk penyebab dari latar belakang keluarga. Kita bisa mengurangi tingkat stres kita dengan relaksasi. Kayak jalan-jalan ke tempat yang tenang, relaksasi lewat hobi, atau relaksasi lainnya yang membuat kita merasa nyaman dan bisa tenang. Dan perbanyak juga komunikasi dengan orang-orang yang benar-benar kita yakini tidak akan membocorkan rahasia kita dan bisa netral jadi teman ngobrol. Ini nantinya akan bisa membantu kita untuk mengatasi konflik diri kita. Konflik kita sama diri sendiri yang rasanya terus-menerus pengen dituhankan ini. Cara kedua, untuk penyebab yang munculnya dari lingkungan sekitar. Hal pertama yang harus dilakukan ya, kita harus berani menarik diri dari pergaulan toksik itu dulu. Lalu pelan-pelan kita cari atau kita lakukan sesuatu hal yang mungkin itu di luar kebiasaan kita, yang positif tentunya, supaya kita bisa dapat pengalaman baru, plus teman-teman baru yang tentunya harus lebih menyehatkan daripada circle kita sebelumnya. Nah, di situ nanti belajarlah untuk berempati
sama lingkunganmu, sama lingkungan kita, dan cari tahu, lalu praktekkan gimana cara menghormati dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga kepengen diperlakukan. Dan kalau penyebabnya adalah kecanduan dengan hal-hal yang negatif tadi itu, kita harus berani bilang stop ke diri kita. Terus pelariannya kayak gimana? Saran yang pertama selalu sering diberikan oleh para ahli adalah olahraga. Alihkan pikiran dan emosi kita, kemudian hasrat kita itu ke olahraga. Lakukan itu secara menyenangkan, rutin, supaya pikiran kita bisa teralihkan dari kecanduan itu tadi, dan jangan pernah sekalipun membiarkan otak kita ini kosong ataupun nganggur, sehingga kita punya kesempatan lagi untuk mikir yang enggak-enggak. Dan tentunya kalau kita ngerasa nggak mampu buat mengatasi sindrom ini sendirian saja, kita nggak perlu ragu ataupun malu buat datang dan konsultasi sama ahlinya. Dan satu lagi sobat, kalau dalam circle kita kerja, ada orang yang bisa kita lihat punya ciri-ciri terindikasi sindrom ini, saranku adalah sebaiknya kita menghindar sebisa mungkin aja. Dan kalau memungkinkan ya abaikan saja keberadaan mereka, supaya mereka nggak terlalu menggebu-gebu buat pamer dan minta atensi ke kita. Paling efeknya kita dianggap nggak selevel sama mereka, tapi biarlah, itu toh lebih aman daripada kalau kita sempat memberi atensi ke mereka, lalu berpaling, itu malah bikin mereka jadi gregetan dan geram sama kita. Yes, none of us is perfect, but let this syndrome grow by eating our mental health make us worse than imperfect. Aku yakin kita semua bisa kok jadi manusia-manusia yang punya mental yang sehat. Sampai di sini dulu sesi The Mentor kita kali ini. See you the next video and love you all sobat.